Dan terakhir, barulah giliran Mary Lou yang baru berumur 3 bulan, yang dipukul oleh James sampai meninggal. Hai guys, apa kabar kalian semua? Berhubung kali ini kita sudah di penghujung Desember dan sebentar lagi akan menikmati hari libur Natal dan Tahun Baru. So, kali ini gue akan membahas cerita yang terjadi di hari Natal tepat di tahun 1929, yaitu cerita pembantaian keluarga Lawson yang sangat mengerikan dan penuh misteri. Keluarga Lawson sendiri adalah keluarga besar yang terdiri dari seorang ibu, ayah, dan 8 anak. Dan hanya dalam satu hari, semua kehidupan mereka berubah karena sebuah tragedi yang sangat mengerikan. So, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Keluarga Lawson adalah keluarga petani yang terdiri dari seorang ayah bernama Charles, ibu bernama Fanny, dan 8 anak. Namun anak ketiga mereka meninggal dunia saat berumur 7 tahun karena penyakit pneumonia. Dan memang pada waktu itu banyak anak-anak yang meninggal sebelum sempat dewasa karena banyak obat penyakit yang belum ditemukan. So, anak mereka tinggal 7. Keluarga Lawson nggak miskin, tapi mereka hidup sangat-sangat pas-pasan. Dulu mereka bertani di lahan orang. Hasil dari bertani bakal dibagi 2 ke pemilik lahan dan untuk keluarga mereka. Jadi dengan jumlah anak yang banyak dan penghasilan yang pas-pasan, keluarga ini memang hidupnya sangat sederhana. Tapi Charles dan Fanny ini sangat rajin menabung, sampai akhirnya mereka mampu membeli lahan tembakau di dekat rumah adik Charles yang berlokasi di Germantown. Setelah membeli lahan tembakau, Charlie, Fanny, dan ke-7 anak mereka pindah ke rumah tepat di sebelah lahan mereka. Dan begitu pindah ke daerah ini, tetangga dan masyarakat itu suka dengan keluarga Lawson. Charles dipandang baik, dihormati, Fanny dianggap sebagai ibu yang baik, dan ke-7 anaknya itu semuanya sopan-sopan dan gak ada yang punya masalah. Cuman memang ada suatu waktu di mana Charles lagi ngebetulin atap rumah mereka. Dan tiba-tiba secara tidak sengaja kepala Charles itu kepentok kapaknya sendiri. Sebuah kecelakaan kecil yang cukup kritis. Karena semenjak Charles mengalami hal ini, dia jadi agak berubah. Biasanya Charles memang orangnya lumayan temperamental, tapi normal. Nah, semenjak kejadian dia kepentok kapaknya sendiri, Charles berubah jadi bener-bener kasar dan suka marah-marah. Keluarga dan masyarakat sekitar juga merasakan perubahan ini. Nah, 2 minggu sebelum Natal di tahun 1929, Charles tiba-tiba ngajak istri dan ke-7 anaknya untuk pergi ke pasar yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka. Di pasar ini, Charles bilang, terserah kalian mau beli apa. Masing-masing boleh pilih satu pakaian untuk hadiah Natal kalian. Terserah yang mana aja. Mungkin bagi kalian ini adalah hal biasa, beli baju untuk menyambut hari raya. Tapi bagi keluarga Lawson yang hidupnya pas-pasan, beli 8 pasang baju sekaligus itu bukan hal yang mudah. Sesuatu yang sangat aneh sebenarnya untuk dilakukan oleh seorang Charles yang lumayan pelit atau lumayan sulit untuk mengeluarkan uang. Gak cuman itu aja guys, setelah mereka beli baju baru, Charles mengajak istri dan anak-anaknya untuk foto keluarga. Nah, foto keluarga di zaman dulu adalah sesuatu yang eksklusif. Gak semua keluarga bisa foto keluarga karena harganya mahal. Apalagi untuk keluarga Lawson yang lagi-lagi hidupnya sangat pas-pasan. Dan ini hasil foto keluarganya guys. Gue yakin kalian langsung kayak, kok semuanya kelihatan pada kesel. Banyak orang yang mempertanyakan ekspresi keluarga ini. Kecuali Charles yang kelihatan senyum sendirian. Kayak senyum kecil gitu gak sih? Laki-laki paling kiri di bagian atas bernama Arthur, anak pertama yang berumur 17 tahun. Di sebelahnya adalah Mary, anak kedua yang berumur 16 tahun. Lalu Charles dan Fanny yang menggendong Mary Lou, anak terakhir mereka yang berumur 3 bulan. Dan yang di bagian bawah yang paling kiri adalah James yang baru berumur 4 tahun. Lalu Mabel yang berumur 7 tahun. Raymond yang berumur 4 tahun. Dan Carrie yang berumur 12 tahun. Kalian sadar nggak ada sesuatu yang aneh dengan foto ini? Apa itu? Nanti kita bahas. Balik lagi ke cerita. Setelah keluarga ini foto, mereka pulang ke rumah dan menjalani aktivitas seperti biasa.
Sampai akhirnya di hari Natal, di tanggal 25 1929. Pagi itu sudah seperti tradisi bagi orang-orang sekitar untuk memburu kelinci di pagi hari Natal. Termasuk Arthur, anak pertama mereka yang mau pergi memburu kelinci bersama temannya. Pagi itu Arthur mengambil senapan dan ngecek. Ternyata pelurunya habis. Jadi Arthur langsung minta ke Charlie, ada peluru nggak? Yang dijawab oleh Charlie, dia nggak punya peluru sama sekali. So, Charles menyuruh Arthur untuk pergi ke kota membeli amunisi. Yang nantinya kita bakal tahu Charles sebenarnya bohong. Dia sebenarnya punya peluru tapi nggak mau ngasih Arthur. Jadi pergilah Arthur tadi ke kota meninggalkan keluarganya tanpa mengetahui bahwa itu adalah hari terakhirnya melihat keluarganya hidup-hidup. Begitu Arthur pergi, Mary bangun dan langsung ke dapur untuk membuat kue Natal. Dia bikin kue yang 2 tumpuk, terus yang ada kismis-kismisnya gitu. Sedangkan ibunya, Fanny, ngupas kentang di halaman depan rumah. Jadi masing-masing anggota keluarga punya kerjaan masing-masing. Nah, Maybelle dan Carrie, anak ketiga dan keempat, malah pergi ke rumah paman mereka untuk merayakan Natal di sana. Waktu Maybelle dan Carrie jalan di pinggir lahan tembakau untuk ke rumah paman mereka, tiba-tiba mereka kaget karena Charles, bapak mereka, muncul di depan. Charles membawa senapan dan langsung menembak Carrie dan Maybelle. Begitu menghabisi anak ketiga dan keempatnya, Charles langsung berjalan menuju rumah. Dan begitu dia melihat istrinya sedang mengupas kentang di depan rumah, Charles juga langsung menembak Fanny. James dan Raymond yang berumur 7 tahun dan 4 tahun yang mendengar suara tembakan ini langsung sembunyi di dalam rumah. Begitu Charles buka pintu dan masuk ke dalam rumah, Raymond dan James langsung menjerit ketakutan dan berlari. Charles langsung berjalan ke dapur dan menembak Mary yang sedang membuat kue. Mayat Mary jatuh tepat di depan perapian. Baru akhirnya Charles mencari James dan Raymond yang bersembunyi dan memukuli mereka sampai meninggal dunia. Gak hanya dipukuli, James dan Raymond juga masing-masing ditembak. Dan terakhir, barulah giliran Mary Lou yang baru berumur 3 bulan. Yang dipukul oleh James sampai meninggal. Setelah selesai menembaki semua anggota keluarganya, kecuali Arthur tentu aja karena dia ada di kota, Charles pergi ke hutan. Beberapa jam kemudian, adik Charles dan 2 anaknya datang ke rumah Charles untuk bertemu dan merayakan Natal bersama. Betapa kagetnya mereka saat masuk ke dalam rumah, pemandangan yang mereka lihat adalah 6 jenazah yang berjejer di ruang tamu. Masing-masing tangan sudah ditaruh kayak gini, terus ada batu di bawah masing-masing kepala. Ada yang bilang seluruh mata dan wajah jenazah juga ditutupi oleh batu. Saat itu adik Charles dan anak-anaknya bingung. Apa yang terjadi dengan keluarga Lawson? Kemana Arthur dan Charles? Apakah mereka berdua juga dibunuh tapi mayatnya belum ditaruh di dalam ruang tamu? Dan siapa yang melakukan ini? Mereka langsung menelpon polisi dan berusaha untuk mencari Charles dan Arthur. Begitu Arthur pulang, tentu aja dia shock melihat keluarganya udah nggak ada dan dihabisi dengan sangat brutal. Tinggal Charles yang hilang dan nggak diketahui keberadaannya. Lalu tiba-tiba ada suara tembakan yang terdengar dari dalam hutan di belakang rumah mereka. Arthur langsung membawa kedua anjingnya untuk mengecek ke dalam hutan. Suara tembakan siapa itu? Dan alangkah kagetnya Arthur saat melihat jenazah ayahnya meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Menurut penyelidikan polisi, Charles mengitari satu pohon selama berjam-jam. Terbukti dari tumpukan jejak kakinya di atas salju. Di samping Charles juga ditemukan 2 surat wasiat. Tapi isinya nggak jelas guys. Ditulis setengah-setengah. Satu surat bertuliskan trouble can cause, lalu satu lagi no one to blame but. Kayak nggak selesai dan nggak tahu maksudnya apa. Jadi langsung jelas di mata polisi, Charles adalah orang yang menghabisi semua anggota keluarganya sendiri. Dan semua orang tentu aja kaget. Kenapa Charles melakukan hal ini? Bahkan anaknya yang baru 3 bulan juga dia habisi. Dan tentu aja nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Begitu cerita tentang pembantaian keluarga Lawson menyebar, semua orang langsung berkumpul untuk melihat langsung kejadian di lokasi. Semua jenazah langsung diautopsi, termasuk Charles, yang bahkan otaknya diambil untuk dipelajari di Johns Hopkins Hospital untuk dilihat dan diteliti apa yang salah dengan otaknya sampai-sampai bisa melakukan hal yang sangat-sangat kejam. Menurut hasil penelitian, otak Charles berukuran sedikit lebih kecil daripada umumnya, dan di bagian depan otaknya itu sedikit underdeveloped. Tapi nggak ada satupun kerusakan yang bisa menjelaskan
kejadian ini. Mungkin ini yang paling ngeri ya. Kayak gak ada yang tahu kenapa dan apa yang salah, kok bisa bapak membunuh istri dan anak-anaknya sendiri. Banyak yang percaya otak Charles mengalami cedera akibat kecelakaannya waktu itu. Dan mungkin aja teknologi pada zaman dulu belum bisa meneliti otak seperti sekarang. Mungkin kalau otak Charles diteliti dengan ilmu pengetahuan atau teknologi sekarang, bisa kelihatan ada yang salah atau ada kerusakan. Tapi karena otaknya udah nggak bisa diteliti sekarang, kita nggak tahu apakah memang ada kerusakan yang tidak terdeteksi atau memang sebenarnya otaknya tidak rusak. Jadi alasan kenapa Charles bisa kayak langsung berubah jadi orang jahat adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan masih menjadi misteri. Ada beberapa teori dugaan tentang alasan Charles membunuh keluarganya sendiri. Pertama, ada yang bilang Charles punya masalah di bagian dada yang membuat dia merasakan sakit dan akhirnya karena stres membunuh semua anggota keluarganya. Ada juga yang bilang akibat cedera kepala yang seperti gue jelasin tadi. Tapi teori terakhir adalah teori yang paling banyak dipercayai oleh orang-orang. Bahwa rumornya Charles menghamili Mary, anaknya sendiri. Nah, balik lagi ke foto keluarga yang tadi gue bilang ada sesuatu yang aneh. Ini yang gue maksud. Biasanya kalau di foto keluarga, di bagian tengah itu pasti ayah dan ibu, ya enggak? Tapi kalau di foto keluarga ini, yang di tengah malah Mary sama Charles. Justru ibunya, Fanny, itu di paling ujung, terpinggir. Yang mungkin secara cocok logi pas dengan teori terakhir bahwa Charles dan Mary punya hubungan terlarang. Menurut kesaksian sepupu Mary, waktu nginep bareng sebelum Natal, Mary sempat bilang, kayaknya aku hamil. Ditambah lagi, waktu pemakaman keluarga Lawson, kerabatnya Fanny ini sempat bisik-bisik, mengatakan kalau Fanny mengalami kecemasan dan juga bingung, karena Mary dan Charles punya hubungan terlarang. Karena suaminya memperkosa anaknya sendiri. Ada juga seorang tetangga yang bersaksi Mary sempat curhat bahwa ayahnya memperkosa dia dan bilang kalau Mary berani memberitahu seseorang tentang kejadian ini, akan ada pembunuhan. Tapi apakah dugaan ini benar atau salah juga tidak bisa kita pastikan karena menurut hasil autopsi Mary sendiri tidak pernah dicantumkan kalau Mary itu hamil. Entah ditutupi atau emang gak hamil. 10 hari setelah pembantaian terjadi, adik Charles menjadikan rumah TKP sebagai atraksi turis. Siapapun boleh membeli tiket dan masuk untuk menyaksikan secara langsung apa yang terjadi di rumah itu. Darah, barang-barang, bahkan kue Natal yang dibuat oleh Mary dipajang di dalam rumah ini guys. Darahnya nggak dibersihin, dibiarin aja. Dalam satu hari bisa 500 orang yang datang ke rumah ini. Bahkan ada banyak orang yang bawa botol untuk ngambilin darah yang masih bercacar sebagai souvenir. Terutama darah Mary yang masih bercacaran di depan perapian di foto ini. Menurut mereka sebagai souvenir kenang-kenangan. Ada juga yang ngambilin kismis di kuenya Mary sebagai kenang-kenangan juga. Dan alasan kenapa keluarga Charles menjadikan pembantaian ini sebagai atraksi karena mereka bilang Arthur butuh uang untuk hidup. Arthur yang yatim piatu butuh dana pemasukan dan mereka melakukan ini semua demi kebaikan Arthur yang sekarang sudah sendirian tanpa keluarga lagi. Setelah bertahun-tahun kejadian ini berlalu, barang-barang di rumah ini dilelang dan laku sangat keras. Kecuali kue buatan Mary yang pada akhirnya dikuburkan di lahan rumah itu dan rumah ini juga lalu dihancurkan. Sedihnya saat Arthur berumur 31 tahun, dia meninggal dunia akibat ditabrak truk, meninggalkan seorang istri dan 4 anaknya. Banyak yang berspekulasi Arthur sengaja diselamatkan oleh Charles atau tidak dihabisi oleh Charles supaya Arthur bisa melanjutkan generasi keluarga mereka. Tapi ada juga yang percaya Arthur sebenarnya disuruh keluar dari rumah karena Charles takut kalau Arthur mengetahui kejadian ini, Arthur bisa menyetop tindakan Charles dan menyelamatkan keluarganya. Arthur mungkin bisa menghentikan aksi keji bapaknya kalau dia ada di rumah pada saat itu. Soalnya pas Arthur nanya ada amunisi gak, ada peluru gak, Charles malah menyuruh Arthur untuk pergi dari rumah, padahal jelas-jelas kita tahu Charles punya banyak peluru yang dia gunakan untuk membunuh satu persatu anggota keluarganya. Itulah cerita kita di video kali ini guys, sangat-sangat dark, serem, dan membuat kita semua merinding. Apalagi karena kita nggak tahu kenapa Charles tiba-tiba berubah dan melakukan hal ini, yang semakin membuat
kejadian ini makin seram. Lebih dan kurang gue mohon maaf, dan thank you so much untuk kalian sudah mendukung Ruang Gelap. See you guys in the next video. Stay safe, take care, and stay alive.